Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang membekukan tulang es juga meresap ke tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pak D9, diharapkan Anda benar-benar telah mengaktifkan bidak giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Kamu ini menyebalkan. Kali ini kamu harus memperhatikan lawan dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan sedingin es. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya. Mata sosok putih itu berhenti di depan tubuh Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu? Hall of Soul dipersiapkan dengan sangat baik. Itu masih belum bisa dipastikan meskipun telah mengirimkan Tianzun ke-9. Ini benar-benar telah mengirim bahkan Anda. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Pantas, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju Tianzun ke-8 bergerak-gerak sedikit. Dia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup, tapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Tianzun ke-9 sedikit menyeramkan saat dia berkata. Anda seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Tianzun ke-8 mengerutkan alisnya dan berkata. Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, selain itu, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencoba hari ini, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Mendengar ini, tangan Tianzun, yang sedang membelai janggutnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat yang dulu? Tenang, dengan kita menggabungkan kekuatan kita, kita akan bisa melawan bahkan bintang 9 Douzun. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegang. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan kuat menyebar dari tangannya. Menyusul penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tetesan-tetesan hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar akan dengan mudah menembus pertahanan Douqi dari seorang ahli Dou Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Betapa mengerikannya kekuatan penghancur jika tetesan hujan tak berujung padat di langit berkumpul bersama. Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Douzun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam.
Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Setelah melepaskan api langit 3 perubahan misterius, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang Douzun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan api langit 3 perubahan misterius adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu tua Saixing. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dou kelas Tian, telapak penciptaan surga hebat, yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level di dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, maka akan cukup sulit untuk bertarung melintasi level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia menyaksikan tetesan hujan misterius yang tersebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid pavilion bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang tahu bahwa 2 ahli top dalam aula jiwa ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang saat ini. Mengumpulkan. Ekspresi Tianzun ke-9 sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah tangisan tajam Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas secara eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang udara yang membelah suara, "Suos." Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru besar setinggi 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan sangat besar. Itu benar-benar berwarna biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan diratakan dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Cerak, cerak. Es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang 2 ahli Elite Hall of Soul bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Kemungkinan besar mereka juga akan dikuburkan dengan tempat ini. Suos, suos, suos. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam pavilion bintang jatuh serius saat dia menyaksikan para ahli itu dengan cepat mundur. Dari penampakan energi yang terkandung di dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan kami berdua hari ini. Wajah Tianzun ke-8 menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya karena teriakan nyaring oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa mencoba bersikap berani.
Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Jeritan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama waktu bola es itu melesat ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap besar 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Seketika, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan, kepala pavilion, bisakah dia memblokirnya? Semua murid pavilion bintang jatuh sangat tegang saat ini. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan pavilion bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kami berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki ribuan kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyuman sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao sebenarnya sedang berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti. Namun, senyuman keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Teriakan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba terhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Uzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suara seperti air yang tenang perlahan bergema di langit. Aku yang sekarang memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena... Setelah berbicara sampai saat ini, ekspresi kucing yang sedang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini aku tidak lagi berada di puncak kelas Do Uzun. Sebaliknya, ini adalah Ban Sheng. Ban Sheng. Kedua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, tampaknya douki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam saat mereka melihat lelaki tua di kejauhan, yang telah menghentikan bola es besar itu dengan satu tangan. Ban Sheng. Mungkin orang lain mungkin menganggap level ini sangat asing. Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup mengenalnya. Ini karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Do Uzun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Do Uzun akhirnya berhenti di tepi kelas Ban Sheng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke kelas Ban Sheng ini. Hanya dengan melangkah ke kelas Ban Sheng seseorang akan dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Do Sheng. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ban Sheng adalah batu fondasi paling penting sebelum seseorang melangkah ke kelas Do Sheng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Ban Sheng, seseorang bisa melupakan apa itu elit Do Sheng.
Sementara Dou Di secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah. Kata Sheng yang sederhana mewakili puncak dari seluruh dunia ini. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli top benua ini. Namun, puncak tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini adalah milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut tingkat Bansheng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka benar-benar tidak dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Lao bisa masuk ke kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Douzun dan maju ke Bansheng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Bansheng. Semua mata di alam bintang berkumpul ke sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es bergetar sedikit. Bansheng, orang tua ini, sebenarnya telah maju ke tahap itu. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat sosok itu. Lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Bansheng. Meskipun ada kata larangan setengah, kata itu masih terkait dengan kata Sheng, arti yang mewakili puncak. Ini adalah lompatan yang mengubah. Pavilion bintang jatuh akan segera makmur. Banyak ahli yang awalnya melarikan diri juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan merasa mulut mereka menjadi kering. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Bansheng. Berita yang tampaknya meledak-ledak ini kemungkinan besar akan menyapu seluruh dataran tengah seperti badai. Reputasi dan kekuatan pavilion bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan tetapi pavilion bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang dapat mereka hancurkan hanya karena mereka menginginkannya. Seorang ahli di kelas Bansheng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus memperlakukan dengan serius. Yang terpenting, elit Bansheng ini juga merupakan alkemis top di benua itu. Reputasi dan pengaruhnya mungkin sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang mengerti bahwa pavilion bintang jatuh akan makmur. Xiao Yan memiliki wajah riang saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Douzun dan naik ke tingkat Bansheng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang dia pilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao kali ini semuanya berkualitas tinggi dan bahwa dia bahkan menambahkan lengan Dousheng pada akhirnya, dia tidak berharap bahwa itu pada akhirnya akan memungkinkan Yao Lao untuk menerobos. Awalnya, berdasarkan ekspektasinya, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan. Adapun menerobos kelas Douzun, materi semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menerobos kelas Douzun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun ada lebih sedikit elit Douzuns di benua ini, jumlah mereka jauh dari titik langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Dousheng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia baru saja melihat kerangka Dousheng dengan jejak jiwa yang tersisa sekali. Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan hanya bisa dianggap sebagai Bansheng elit. Meskipun Bansheng memiliki kata larangan setengah, itu setidaknya Sheng. Yao Lao digantung di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik duo Tianzun ke-9 yang jauh. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Retak. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang berisi energi mengerikan tiba-tiba berubah menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah ada tangan yang sangat besar yang mencubitnya dengan keras. Pecah. Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi.
Sesaat kemudian, itu akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar Yao Lao dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es pecah, badai energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Namun, badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu. Itu diam-diam dihancurkan. Meneguk. Tak terhitung banyaknya orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mereka melihat kepingan es yang perlahan tersebar dari langit. Serangan menakutkan itu, yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Ban Sheng? Banyak ahli bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Do Uzun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati. Mengerang. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tidak disangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi. Selain itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Ban Sheng. Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Rasa iri di matanya pada dasarnya akan naik ke tingkat hiruk-pikuk. Namun, dia bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan melonjak ke wajahnya. Setelah mengetahui level Yao Lao saat ini, dia memahami bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Do Uzun, Tianzun ke-9 mungkin merasa kesulitan untuk menghadapinya tetapi tidak akan merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa berharap bahwa Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya, tetapi dia telah menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Do Uzun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke tahap Ban Sheng. Ini adalah kelas yang sangat berbeda dari kelas Do Uzun. Meskipun itu hanya Ban, setengah, Sheng, tetapi bahkan kekuatan gabungan dari dua ahli di puncak kelas Do Uzun akan kesulitan mengalahkannya. Ada celah yang sangat besar antara keduanya yang akan sulit diatasi oleh seseorang. Pak di 8, mari kita mundur dulu. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak ke Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 langsung menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia saat ini sudah maju ke Ban Sheng. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Ekspresi ke-9 Tianzun tenggelam saat melihat ini. Dia menegur dengan marah. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang sembrono. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikan keadaan untuk misi ini hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat robek menjadi garis retakan spasial. Tubuh mereka bersinar dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Sejak kamu datang, kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis saat melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan keras mengepalkannya sambil mengarahkan ke garis celah spasial di kejauhan. Ledakan. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu segera runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retakan spasial. Dua suara yang rendah dan dalam terdengar samar-samar. Grup.
Dua panah darah merah cerah ditembakkan dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat yang cepat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai ribuan kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul saya tidak akan begitu saja meletakkan ini. Sementara panah darah tersebar, garis retakan spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung di dalam raungan itu menunjukkan bahwa telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah menyakitinya dengan cukup parah. Yao Lao tersenyum sedikit dengan sikap tidak berkomitmen di hadapan raungan ini. Setelah maju ke tahap Bansheng, dia dapat dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Saat ini dia bukan lagi Yao Zunze dari dulu. Mungkin, dia saat ini bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Sain Yao, Yao Chen.